Hai semuanya, selamat datang di video pembahasan santai tapi tetap serius dari kelompok 3. Kali ini kita bakal bahas satu fenomena menarik dalam Pilkada 2024 yang datang dari Pangkal Pinang, tapi punya gema ke seluruh Indonesia. Judulnya, Dari Pangkal Pinang ke Seluruh Indonesia, menganalisis fenomena kota kosong dalam Pilkada 2024. By the way, kenalin dulu nih kelompok kami. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Kurniananda Pratama, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Yohana Romauli Persesa dengan absen 20. Perkenalkan, saya Ruth Priscilia dengan absen 21. Saya Yosafat Putrasa dengan absen 22. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusuf Praptaning Duta, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Yusuf Fadiar dari absen 24. Perkenalkan, saya Irena Keisha dengan absen 25. Perkenalkan, saya Ranti Syeda dengan absen 27. Oi, ketinggalan, oi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budiman Sugiarto dengan absen 26. Jadi gini, buat yang belum tahu kota kosong, bukan berarti kotaknya literally kosong, kayak belum diisi apa-apa. Dalam konteks pilkada, kota kosong itu muncul kalau cuma ada satu pasangan calon yang maju. Nah, kalau kamu nggak setuju sama calon tunggal itu, kamu bisa milih kota kosong di surat suara. Fenomena ini bukan hal baru loh, pertama kali di pilkada tahun 2015. Dan secara hukum ini sah aja karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Intinya kalau sampai akhir masa pendaftaran cuma ada satu calon yang maju, pilkada tetap jalan tapi dia harus berlaga lawan kota kosong. Kalau ditanya kenapa ini bisa terjadi, yaitu penyebabnya cukup kompleks. Yang pertama yaitu karena partai-partai di daerah itu kadang pilih berkoalisi, dukung satu calon saja, jadi nggak ada pesaing. Kemudian yang kedua, sebenarnya udah ada putusan MK nomor 60 PUU tahun 2022 yang ngasih ruang bagi partai kecil buat maju sendiri tanpa koalisi. Tapi sayangnya belum banyak yang memanfaatkannya. Nggak cuma itu, persyaratan administratif ini juga memberatkan bagi paslon. Contohnya ketika KTP untuk paslon yang independen itu tidak terpenuhi sebagai persyaratan. Maka dari itu paslon-paslon yang alternatif ini lebih memilih untuk tidak mengajukan diri di pilkada ini. Di sisi lain ada juga faktor tentang kesepakatan informal antar elit politik yang mana mereka ini membuat kesepakatan untuk tidak bersaing di pilkada sehingga menjaga stabilitas politik yang ada di daerah tersebut. Ditambah lagi, kita juga lihat ada krisis figur. Kadang emang nggak ada tokoh lokal yang cukup populer dan punya kapasitas buat maju. Jadi partai malas ngusung nama yang setengah hati. Belum lagi intervensi elit atau dinasti politik. Kalau daerah itu udah dikuasai keluarga tertentu, calon lain bisa merasa nggak punya peluang. Dan yang nggak kalah penting, politik itu mahal bro. Jadi nggak semua calon punya dana untuk kampanye. Kemenangan kota kosong di Pangkal Pinang ini jadi alarm keras buat demokrasi kita. Artinya, masyarakat lebih memilih untuk nggak memilih daripada pilih calon yang mereka rasa nggak representatif. Nah, hal ini itu bikin KPU harus ngadain ulang pilkada di tahun 2025. Karena sesuai UU yang menyebutkan kalau suara kota kosong lebih dari 50% itu, maka calon tunggal nyatakan kalah. Yang bikin ngeri, ini bukan cuma soal prosedur, tapi kualitas demokrasi kita yang dipertaruhkan. Bayangin, pemilu jadi formalitas doang, legitimasinya rendah, apatismenya makin tinggi, dan bisa muncul ketimbangan kekuasaan. Kalau nggak hati-hati, bisa aja muncul otoritarianisme lokal, dan di masyarakat bisa timbul konflik karena ada yang ngerasa suaranya diabaikan. Oke, sekarang kita bahas solusi. Yang pertama, regulasi pencalonan harus direformasi. Syaratnya perlu dilonggarkan, terutama buat calon independen dan partai kecil, biar persaingan makin sehat. Yang kedua, partai politik juga harus dibenahi. Proses rekrutmen calon harus terbuka dan demokratis. Kalau nggak transparan, ya bakal gini-gini terus.
Selain itu, kita juga kasih rekomendasi untuk partai politik wajib ikut pilkada. Kalau nggak ikut, harus banget ada sanksinya. Selain itu juga partai politik haruslah memiliki sekolah partai politik kayak di Korea Selatan. Supaya kader-kader yang akan berkontestasi itu kader-kader yang berkualitas, bukan kader yang ecek-ecek. Terus juga perlu ada suatu edukasi bagi masyarakat melalui platform digital supaya masyarakat bisa mengetahui terkait dengan calon-calon yang akan berkontestasi. Terus juga perlu ada edukasi secara khusus di wilayah-wilayah yang memang akan dan perlu adanya edukasi bagi masyarakat di daerah-daerah yang memang rawan terjadi kota kosong. Kesimpulannya, fenomena kota kosong ini bukan cuma soal nggak ada lawan, tapi tanda ada masalah besar di balik layar. Mulai dari mekanisme pencalonan yang terlalu sempit, krisis kepemimpinan lokal, sampai minimnya partisipasi politik. Kemenangan kota kosong harus kita lihat sebagai refleksi, bukan anomali. Ini saatnya kita semua, baik penyelenggara, partai, maupun masyarakat, bareng-bareng benahi demokrasi lokal. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?